Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Ayyuhat talibat, a'azzani Allah wa iyyakunna. Kita lanjutkan pelajaran usul tafsir masih pada bab jam'ul Quran ya, wa tadwinuhu. Kalau kita kemarin sampaikan bahwa pengumpulan Al-Quran itu ada 3 tahapan secara waktu ya. Yani pada masa Nabi Muhammad SAW, kemudian pada masa Abu Bakar, dan kemudian pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Untuk kali ini kita bahas tentang yang kedua, yakni marhalatul tsaniyah, yakni jam'ul Quran fi ahdi Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita tahu bahwasanya setelah Rasulullah SAW meninggal, maka kepemimpinan dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq ya. Wa wajahathu ahdath Jusam firtidadi Jamharatul Arab, dan masa kepemimpinan beliau itu menghadapi peristiwa-peristiwa dengan banyaknya orang-orang yang murtad dari bangsa Arab ya. Fajazal juyus warsalaha li harbil murtadin ya. Maka ya karena dia sebagai khalifah, dia berkewajiban untuk memberantas orang-orang yang murtad ini yang mereka mengangkat senjata ya. Maka mereka mengirimkan pasukan, Abu Bakar mengirimkan pasukan, dikirim untuk menghadapi orang-orang yang murtad ini. Wa kanat mawqi'atul Yamamah sanat 12 lil hijrah tadumu adadan kabiran minas sahaba al-qura ya. Salah satu peristiwa perang yang dihadapi yang cukup besar, yakni yang disebut atau terkenal dengan Perang Yamamah ya. Di mana dalam perang ini sahabat-sahabat yang disebut qurra, para penghafal Quran, banyak bergabung di situ. Dan fastasyada ya fi hadhil mawqi'ah sab'una qari'an ya. Syahid dalam perang ini, perang Yamamah ini, yang dari golongan qurra tadi, ahli Quran tadi, sekitar 70 orang ya. Sehingga inilah yang melatar belakangi pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar ya. Sababul jam'i, yakni sebab pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar. Fa'an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala ya. Ada riwayat dari Zaid bin Thabit, beliau mengatakan, arsala ilayya Abu Bakrin maqtala ahli Yamamah ya. Jadi Abu Bakar mengirim kepada aku, yakni tentang korban ya, yang perang Yamamah. Cukup banyak gitu ya. Faida Umar bin Khattab indahu. Pada waktu itu Umar bin Khattab di sisi atau berada di sisi Abu Bakar ya. Faqala Abu Bakrin inna Umar atani. Maka Abu Bakar mengatakan, sesungguhnya Umar telah mendatangiku ya. Kemudian Umar mengatakan bahwasanya apa? Innal qatla qad istaharra yaumal yamama bi qura'il Qur'an ya. Bahwa pertempuran di Yamamah itu telah menelan ya, banyak dari
para qura atau penghafal Quran. Ya. Wa ini aksya ayastakhiral qatlu bil qura'i fi mawatin. Ya. Fayadhabul katsirun minal Quran. Katsirun minal Quran. Ya. Dan saya khawatir ya, nanti kalau ada pertempuran-pertempuran lagi, ini para qura ini tewas di sana, gugur di sana ya. Karena kita tahu ya bahwasanya yang namanya qura ahlul Quran itu mereka paling semangat dalam beribadah, termasuk dalam berjihad ya. Mereka nggak mau ketinggalan kalau ada setiap event jihad itu ya. Nah, Abu Bakar khawatir nanti kalau ada pertempuran lagi, para qura ini banyak yang gugur lagi gitu loh. Wa inni uridu ayajma'al Qur'an, dan aku ingin mengumpulkan Al-Qur'an. Karena pada waktu itu Quran zaman Nabi yang sudah kita pelajari kemarin kan, bahwa Quran itu sudah ditulis kan, tapi belum dikumpulkan jadi satu ya. Masih di tempat para sahabat yang berbeda-beda ya. Maka aku berkata kepada Umar, kaifa naf'alu syai'an la yaf'aluhu Rasulullah SAW, ya, bagaimana kita akan melakukan sesuatu yang Nabi tidak melakukannya. Qala Umar huwa wallahi khair. Umar mengatakan itu demi Allah baik. Ya. Falam yazal yuraji'uni hatta sarahallahu sadri lidzalik. Nah, Umar terus ya mengulang-ulang mendesak gitu ya, sampai sehingga Allah melapangkan dadaku untuk mengumpulkan Al-Quran itu. Faqala Zaid mengatakan, qala Abu Bakrin innaka syabun aqilun la nuthimuka wa qad kunta taktubur wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatattabi'il Quran fa ajmi'hu. Ya. Maka Abu Bakar mengatakan apa? Wahai Zaid, engkau adalah seorang yang masih syabab ya, masih pemuda ya, aqilun yang cerdas ya, yang kita tidak menemukan celah gitu pada dirimu ya, dan juga kamu dulu penulis wahyu ya untuk Rasulullah SAW. Maka apa? Yani dia diberi tugas, yani apa? Tattabi'il Quran, cari Al-Quran, fa'ajmi'u, kumpulkan ya. Maka Zaid mengatakan, fa wallahi law kallafuni nakla jabalin min makanihi ma kana atqala mimma amarani bihi min jamil Quran. Ya. Sekiranya mereka memberikan beban, memberikan aku tugas ya, memindahkan gunung dari tempatnya ya, tidaklah itu seberat dari apa yang mereka perintahkan kepadaku, yakni apa? Yang dari berupa mengumpulkan Quran. Yani ini tugas yang sangat berat bagiku gitu. Maka Zaid pun menyanggah mengatakan, kaifa taf'alani syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana wahai engkau Umar, wahai Abu Bakar akan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar mengatakan huwallahi khair ya. Demi Allah jelas suatu kebaikan ya. Maka sama terus Abu Bakar mengulang-ulang mendesak itu sehingga apa? Allah melapangkan dada Zaid bin Tsabit untuk melaksanakan tugas itu. Jadi itu tentang sebabnya ya. Sebab penulisan Al-Quran pada masa Abu Bakar ya. Kita lanjutkan ya. Terus fatattabi'tul Quran ajma'uhu ya minal usub walihaf wal suduri rijal. Maka aku pun mengumpulkan Al-Quran ya dari pelepah-pelepah kurma, dari lempengan-lempengan batu, dan juga apa dari dada-dada manusia. Dari hafalan para manusia dicocokkan ya, dicari. Wa wajadtu akhir surat Taubah ma'a Abi Khuzaimah ya Al-Ansari, dan aku dapati akhir dari surat Taubah ya, yakni ada pada
Abu Khuzaimah Al-Ansari, lam ajidha ma'a ghairihi, yang tidak aku dapati pada selainnya. Yani akhir surat, yani ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun dan seterusnya itu ya, itu tidak didapati kecuali hanya ada pada Abu Khuzaimah Al-Ansari. Baik ya. Maka Zaid bin Sabit menunaikan itu dengan sebaik-baiknya, kemudian dia bisa menyelesaikannya sebagaimana yang dikehendaki oleh Abu Bakar dan Umar ya. Maka kita tahu ya, Abu Bakar menjadi khalifah cuman kurang lebih 2 tahun ya. Setelah itu meninggal ya, wafat. Maka apa? Mus'ab yang telah dikumpulkan tadi ya, ditempatkan di penggantinya Abu Bakar, ini di tempatnya Umar. Yang dulu kan waktu Abu Bakar masih hidup ya di tempatnya Abu Bakar. Ketika Abu Bakar meninggal, kemudian karena kekhalifahan dipegang Umar, maka kemudian Mus'ab itu pun berada di tempatnya Umar. Nah, Umar kurang lebih ya 10 tahun jadi khalifah, kemudian meninggal. Nah, setelah meninggal, maka apa? Mus'ab itu kemudian berada di tempatnya Hafsah ya, ummahatuna al-mu'minin ya, dan juga putri Umar ya, istri Nabi ya. Sampai kemudian apa? Nanti ya, sampai nanti dipinjam oleh Utsman bin Affan. Itu tentang sebab apa dikumpulkannya dan tulisnya Al-Quran pada masa Abu Bakar ya. Sekali intinya ya, ini karena banyaknya korban pada perang Yamamah yang kebanyakan mereka para penghafal Quran, dikhawatirkan dengan hilangnya para penghafal Quran menjadi hilang Quran. Maka sebelum itu terjadi, karena yang penghafal Quran masih banyak ya, maka apa? Ada inisiatif dari Umar yang disampaikan kepada Abu Bakar untuk Al-Quran itu dikumpulkan. Berikutnya, sababu ikhtiyari Abi Bakrin li Zaid bin Thabit. Kenapa kok yang dipilih oleh Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran itu adalah Zaid bin Thabit ya. Jadi sebab ya, pemilihan Zaid bin Thabit oleh Abu Bakar. Karena ikhtiyaru Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu li hadzal muhimmah li iddati asbab. Jadi pemilihan Zaid bin Thabit yang diberi tugas untuk mengumpulkan Al-Quran ini karena apa? Ada beberapa sebab. Minha, nah, di antaranya kaunuhu min kutabil wahyi. Kaunuhu min kutabil wahyi. Tahu ya bahwa Zaid bin Thabit termasuk sekretaris wahyu ya, pada masa Nabi. Di antara sahabat yang bisa nulis yakni Zaid bin Thabit, sehingga dia banyak tahu tentang Al-Quran ya. Kemudian yang kedua sebabnya min hufadil Quran al-Karim. Zaid bin Thabit sendiri termasuk penghafal Quran ya, pemuda yang hafal Quran. Kemudian yang ketiga, khusubatul akli wa quwwatus syabab ya. Dia akalnya cerdas ya, dan juga masih memiliki kekuatan sebagai seorang pemuda ya. Ini kan beban berat ya, dibutuhkan kecerdasan akal dan juga kekuatan fisik ya. Dia masih muda dan cerdas. Kemudian yang keempat, al-amanah ya. Terkenal Zaid sebagai seorang sahabat yang amanah ya. Gak pernah khianat. Apa yang ditugaskan kepada dia dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kamalul khuluq, akhlaknya sempurna. Ma'ruf terkenal dengan orang yang punya akhlak yang sangat baik. Bukan orang yang buruk akhlaknya, kurang beradab, enggak.
Kemudian syahidal urdatil akhirah, dan dia mengerti atau mengetahui atau menyaksikan Quran yang sampai terakhir, sampai Nabi meninggal, bagaimana Quran itu sempurna berakhir, dia mengetahui itu, menyaksikan hal tersebut, ya. Sehingga kalau misalnya ya, kalau ada di Manso, ada yang semacam itu, dia tahu, ya. Karena Quran yang edisi terakhir itulah yang dia mengetahui, ya. Ya, ini sudah sempurna, Quran sudah sempurna, dia ketahui. Itu diantara sebab pemilihan Zaid bin Thabit oleh Abu Bakar. Dan kenyataannya alhamdulillah, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya sampai di tangan kita hari ini. Barangkali cukup sekian dulu, ya. Insyaallah kita lanjutkan lagi masih pengumpulan Quran pada masa Abu Bakar. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi, mari tetap semangat dalam belajar, ya. Semangat dalam beribadah. Apapun keadaannya, belajar tetap menjadi prioritas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.